Baik, terima kasih Bu Ira selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, beserta sosialisasi pengukuran dan pelaporan indikator nasional itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, jadi yang saya sampaikan ini mungkin sifatnya pengantar ya. Nanti untuk detailnya akan dibahas pada saat penjelasan tentang aplikasi dan juga nanti latihan untuk menggunakan aplikasi yang ada. Outline pembahasan ini kita akan mulai dengan pengertian indikator, kemudian kita akan bahas agak sedikit detail tentang indikator motivasi. Ada peraturan kesehatan nomor 30 tahun 2022. Kemudian indikator nasional ini juga harus divalidasi ya. Kemudian bagaimana kita melakukan analisis terhadap indikator yang berguna untuk upaya perbaikan. Nah, kita mulai dari pengertian itu. Ini kalau kita ambil dari Institute of Medicine tahun 2001, dalam buku To Err is Human, itu didefinisikan sebagai the degree to which health services for individuals and population increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge. Dan definisi ini diadopsi oleh Kementerian Kesehatan dan juga ada pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2022. Itu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengukuran mutu. Untuk melakukan pengukuran tentunya kita memerlukan indikator. Ini kalau kita membaca sedikit dari teori ya, mutu adalah karakteristik dari produk atau servis yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan atau outcome yang diharapkan. Kemudian mutu itu juga sering diartikan bebas dari kesalahan atau defisiensi. Ini kalau kita membaca definisi dari Donapidian. Kemudian nyaman digunakan, for use. Kemudian pemenuhan terhadap persyaratan pengguna. Nah, kalau kita bertanya pada para pengguna, mereka akan melakukan pemilihan terhadap mutu. Pada umumnya lakukan penilaian dengan suatu gradasi, apakah itu terbaik, lumayan baik, kurang bermutu atau tidak bermutu. Oleh karena itu perlu indikator untuk menilai apakah sesuatu itu, apakah itu produk atau servis, bermutu atau tidak. Nah, oleh karena itu perlu ada indikator yang mewakili atau merepresentasikan untuk produk atau layanan yang kita berikan. Oleh karena itu merupakan dasar penyusunan indikator nasional. Jadi INN ini diharapkan merupakan representasi
mutu dari Menkes, dari sebuah Menkes. Nah kemudian kita juga perlu mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan, dan ini juga perlu adanya indikator. Jadi kita bisa melihat dari capaian indikator itu yang belum tercapai, itu menjadi fokus kita untuk melakukan perbaikan ataupun untuk melakukan inovasi perbaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari indikator. Ada banyak pengertian, ya, tapi kurang lebih hampir sama. Kalau kita membaca dari AHRQ, Quality Indicators ini didefinisikan sebagai Standardized Evidence-Based Measure of Healthcare Quality that can be used with readily available hospital and patient administrative data to measure and track clinical performance and outcomes. Jadi ini harus bisa menyusuri outcome klinis maupun kinerja klinis, dan itu harus tersedia data untuk mengumpulkan data indikator tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian ini sudah difasilitasi dengan pengumpulan data berbasis digital yang di fasilitas masing-masing. Kemudian kalau kita melihat dari British Medical Journal, ya, ini mendefinisikan juga indikator merupakan elemen yang terkuat dari kinerja praktek, ya. Dan ini harus didasari adanya evidence atau konsensus yang bisa digunakan untuk melakukan assessment terhadap mutu, kemudian melakukan perbaikan dari mutu pelayanan yang disediakan. Dan harapannya indikator-indikator itu acceptable, visible, dan reliable. Nah, kemudian ini satu definisi lagi dari Canadian Council on Health Services Accreditation. Indikator mutu adalah alat ukur, alat untuk melakukan screen, menjaring, dan suatu tanda flag yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan meningkatkan mutu pelayanan. Ini kalau akan mencari banyak sekali, ya, definisi, tapi kurang lebih sama. Nah, mengapa kita perlu ada indikator mutu? Yang pertama, untuk menilai kondisi sekarang, ya. Kemudian untuk membandingkan dengan standar, kemudian untuk membandingkan dengan kompetitor kita, itu disebut dengan benchmarking atau kaji banding. Kemudian indikator juga bisa digunakan untuk monitoring, baik stabilitas dari capaian atau kinerja yang kita capai, untuk monitor perbaikan, dan untuk memonitor kalau terjadi masalah. Kemudian indikator ini juga digunakan untuk mencari peluang perbaikan. Ini menurut Stamatis, ya, meskipun referensi ini sudah cukup lama, tapi masih relevan sampai sekarang. Nah, kalau kita membaca dari Thomas Cotter, ya, Quality Indicator, ini indikator yang dipakai di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, sama ya tadi dengan
pendapat dari Stamatis, yaitu to measure, to compare, and to improve quality of care. Nah, indikator itu berfungsi layaknya dashboard pada sebuah kendaraan. Nah, kalau kita melihat dashboard ini, begitu banyak indikator. Ya. Itu juga kalau kita melihat di puskesmas, di rumah sakit, atau di pasien-pasien yang lain, itu sebetulnya sangat banyak indikator yang perlu kita ukur. Ya. Tapi tentunya perlu dipilih adanya indikator-indikator yang bisa mewakili untuk menilai mutu suatu pasien. Ini juga kalau kita melihat dari dashboard mobil yang relatif tidak sekompleks dashboard pesawat. Oke, kita lanjutkan dengan apa yang diminta pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2022. Ini merupakan dasar hukum pengukuran indikator nasional untuk ya. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Beberapa hal yang perlu kita highlight ya, yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan ini. Yang pertama, pengertian dari indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Kemudian mutu pelayanan kesehatan, ini tadi sudah saya sampaikan, adalah tingkat pelayanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan muara kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Kemudian pengertian dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian ada definisi tentang puskesmas ya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Kemudian klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Kemudian pengertian laboratorium kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan atau masyarakat. Kemudian unit transfusi darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah
penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Kemudian tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Nah, kemudian pada pasal 2, ini tujuannya, pengaturan indikator mutu ini menjadi acuan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan dan ITD, ini digarisbawahi ya, dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu yang ditetapkan. Nah, pengukuran indikator nasional mutu ini merupakan keharusan ya, itu disebutkan pada pasal 3. Nah, latar belakangnya apa? Yaitu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Jadi pengukuran indikator mutu itu harus ada analisis dan tindak lanjut berupa mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Nah, kita lihat sebentar beberapa indikator, nanti secara detail akan dibahas pada waktu aplikasi ya. Dan yang saya beri yang saya bold itu yang hampir sama pada atau diminta pada setiap pasien, yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Nah, untuk indikator mutu puskesmas itu juga diminta keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis untuk semua kasus sensitif obat dan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal care sesuai standar. Kemudian untuk mutu klinik ini kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Untuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, kepuasan pasien, kemudian kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, kemudian kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol untuk tempat praktek mandiri dokter, dan penurunan skor Oral Hygiene Index Simplified pada pasien untuk tempat praktek mandiri dokter. Nah, untuk laboratorium di samping 4 indikator yang sama, itu juga diminta kepatuhan pelaporan hasil kritis, kejadian sampel atau spesimen yang hilang, dan pengulangan hasil. Kemudian untuk UTD, ini 3 indikator yang sama dengan yang lainnya, kepatuhan, kebersihan tangan, kepatuhan APD, kepuasan pasien, kemudian pemenuhan kebutuhan darah oleh ITD, donor dari pendonor darah sukarela, hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah, dan suhu penyimpanan produk darah. Untuk rumah sakit, ini ada 13 indikator ya, 4 indikator yang sama, kemudian ditambah dengan waktu tanggap operasi, seksio sesar emergensi, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi aktif, kepatuhan waktu visita dokter, laporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan ormas, kepatuhan terhadap alur klinis atau klinik KPP, kepatuhan upaya pencegahan
risiko pasien jatuh, dan kecepatan waktu tanggap COVID. Nah, pengukuran tadi, indikator-indikator tadi, itu tentunya mengukur dimensi itu ada 7, yaitu yang pertama aman, minimal terjadi kerugian, cedera, dan kesalahan medis yang bisa dicegah. Kemudian adil, menyediakan pelayanan yang tidak membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, dan sosial ekonomi. Berorientasi pasien, menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Tepat waktu, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan. Efektif, menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti pada masyarakat. Efisien, mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa pembebasan bahan. Kemudian terintegrasi, menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas Pasienkes dan pemberi pelayanan, serta menyediakan pelayanan kesehatan untuk seluruh siklus kehidupan. Nah, profil indikator, untuk mengukur indikator-indikator tersebut, itu kita harus mempelajari profil indikator yang ada pada pasal 5 ayat 1 ini ya. Itu diminta seperti itu. Jadi pasal 5 ayat 1 meminta pengukuran menggunakan profil indikator. Nah, profil ini bisa dibaca di mana? Ada lampiran Permenkes nomor 30 tahun 2022 mulai dari halaman 13 sampai dengan 85. Ini masing-masing Pasienkes mesti mempelajari betul-betul tentang profil untuk tiap-tiap indikator yang berlaku pada Pasienkes tersebut. Formatnya seperti ini, jadi ada dasar ada judul indikatornya, misalnya kepuasan pengguna ya, atau pasien. Dasar pemikiran, ini alasan mengapa kita perlu membuat. Kemudian dimensi mutu, jadi apakah mengukur dimensi efektivitas misalnya, efisien atau dimensi mutu yang lain. Dan satu indikator bisa saja mengukur lebih dari satu dimensi. Kemudian tujuan pengumpulan indikator ini apa? Definisi operasional dari numerator maupun denominator. Jenis indikatornya apakah indikator struktur, proses, atau outcome. Kemudian satuan pengukuran, apakah nilai absolut ataukah persentase. Kemudian pembilang atau numerator, denominator penyebut, kemudian target atau standar yang ingin dicapai, kemudian kriteria inklusi dan eksklusi dalam pengambilan sampel, kemudian rumus atau formula, metode pengumpulan data, sumber datanya dari mana, kemudian instrumen pengambilan data, kemudian besar sampel, kemudian cara pengambilan sampelnya bagaimana, periode pengumpulan data, apakah harian, mingguan, bulanan, semester, triwulan, tahunan, kemudian penyajian data, periode analisis dan pelaporan data, serta siapa yang menjadi penanggung jawab dalam mengkoordinasikan proses pengumpulan data. Nah, kita lanjut pada bagaimana tahap pengukuran indikator mutu. Ini ada 4 tahap pengumpulan Recording in data, progress. kemudian validasi data, analisis data, dan pelaporan dan komunikasi. Kita mulai dari pengumpulan data. Ini sumber data bisa data primer atau sekunder ya.
data primer ini secara langsung atau sekunder dari kemudian sampling. Apakah akan menggunakan teknik sampling probabilitas atau non-probabilitas? Ini nanti tolong dibaca pada masing-masing profil indikator atau kamus indikator. Kemudian misal sampel, ini pada indikator nasional itu, ini menggunakan rumus Lupin atau menggunakan tabel dari Krejci Morgan. Ya. Kemudian instrumen pengumpulan data, frekuensi pengumpulan data, dan elemen data. Nah, ada elemen data yang kita mesti perhatikan pembilang dan penyebutnya. Pada kamus indikator itu juga sudah dilengkapi dengan instrumen pengumpulan data. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana melakukan validasi data indikator. Indikator nasional mutu ini harus divalidasi, ya, karena itu juga menjadi data yang dipublikasikan kepada masyarakat. Beberapa pengertian ya, valid ini which is acceptable because it is true, ya. Kemudian validasi adalah untuk mencek apakah sesuatu ini benar, ya, korek. Validasi adalah suatu kegiatan untuk membuat sesuatu itu valid, ya, atau aktivitas untuk memastikan bahwa sesuatu itu benar. Validity ini menjadi valid. Ya. Nah, validasi data indikator ini bertujuan menjamin data indikator akurat, sahih, benar, ya, true, agar dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan, perubahan kebijakan, perbaikan, dan memberikan